Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa wala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para sahabat berhormati Bapak Syakuri, Mas Seto, Mas Sasto, dan para jemaah Masjid Al-Islam, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semuanya sehingga kita semuanya bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kalau kali panjenengan insyaallah angsal syafaatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah melebat swargane Allah Subhanahu wa taala. Kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang berada di dalam tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tempat ini adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yaitu masjid. Kenapa? Karena di dalam masjid kalau kalian panjenengan sholat, betul. Di dalam masjid kalau kalian panjenengan zikir dan macam-macam daripada ibadah. Karena itu masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, wa'abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pasar-pasarnya. Kenapa? Karena pasar tempatnya ada saja orang yang misalkan menipu dan lain sebagainya. Ya. Karena itu alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan di malam ini dalam tempat yang mulia yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara saudara-saudara kita di luar sana bermacet-macetan Bapak Ibu. Ya, di Malioboro mungkin macet ya Bapak Ibu. Belanja dan macam-macamnya. Alhamdulillah kita di sini ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tempat yang mulia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dari tadi membaca rotib, kemudian membaca maulid daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca rotib al-Aqos. Dikatakan ya di dalam kitab Al-Firqos, syarah daripada rotib al-Aqos, dikatakan yang mana judulnya itu min al-barakatur rotib, berkah daripada rotib ini. Dalam termasuk di halaman pertama kitab Al-Firqos dikatakan bahwa pernah suatu hari Habib Alwi itu beliau masuk ke kota Tarim, masuk ke kota Haudromo. Dan ketika beliau nyampe di Haudromo, ketika nyampe di Tarim, ternyata beliau mengalami sakit yang sangat keras. Kemudian ketika sakit yang sangat keras, kemudian oleh dokter sudah divonis apa? Sudah divonis ini Habib Alwi ini sebentar lagi akan meninggal dunia. Kenapa? Karena nggak lama lagi, mungkin besok atau 2 hari lagi sudah meninggal. Kenapa? Karena sudah penyakitnya sudah sangat parah. Nah, kemudian ketika itu masih ada yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Shahibul Rotib Al-Haddad.
Ini Ratib Al-Atas ini pengarangnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, gurunya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini adalah gurunya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian ada orang yang sowan kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Ini Habib ini Habib Alawi sakit keras dan sudah divonis sudah mau meninggal dunia oleh dokter. Kemudian Habib Alawi berkata, ya, suruh beliau atau dibacakan yang ada di dalam Ratib Al-Atas. Apa itu? Yaitu ya latif falam yazal ulqub bina fima nazal innak latiful lam tazal ulqub bina wal muslimin. Itu kan enten nawawidan yang Ratib Al-Atas kan ada. Itu sama Habib Abdullah Al-Haddad disuruh baca yang ada di dalam Ratib Al-Atas, itu dibaca berkali-kali sama Habib Alwinya atau sama pecinta-pecintanya. Kemudian setelah sowan kepada Habib Abdullah Al-Haddad, akhirnya Habib Alwi dikasih tahu seperti itu. Kemudian beliau seketika langsung membaca ini zikir, ya lafi falam yazal untuk bina bima nazal dan lafi falam yazal untuk bina wal muslimin. Terus berkali-kali seperti itu. Kemudian juga orang-orang yang ada di sekitarnya juga membacakan seperti itu. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajaib. Setelah membaca berkali-kali zikir ini yang ada di Ratib Al-Atas, ternyata apa? Ternyata alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berkat Ratib ini, Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan kepada Habib Alwi. Sehingga apa? Sehingga sampai pulang, diriwayatkan sampai Habib Alwi ini pulang, sampai keluar daripada Tarim Madrumut, sampai beliau itu sehat baru 2 bulan setelah itu baru beliau meninggal dunia. Karena itu kata para ulama Ratib Al-Atas ini ya diantaranya faedahnya yaitu bisa memanjangkan umur kita. Alhamdulillah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan kita atau saudara kita sakit, bacakan aja zikir ini. Ratib Al-Atas atau penggalan daripada zikir ini yaitu ya Ratib falam yazal, sebagaimana yang yang diajarkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Tapi kalau kalian panjenengan digerak, nggak cuma baca zikir ini aja, diobati kemudian usaha batinnya baca zikir ini. Bukan nggak diobati kemudian cuma baca Ratib ini ya enggak. Tapi kita zahir batin, artinya apa? Kita usaha zahir batin. Ya diobati kemudian usaha batinnya kita bacakan zikir ini di dalam Ratib Al-Atas. Karena itu Ratib Al-Atas dikatakan Ratib Al-Atas ini keramat, sama dengan masjid ini, Masjid Al-Islam keramat. Dikatakan oleh Syekh Ali bin Abdullah Baros, murid daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, ya, mengatakan masih dalam kitab Al-Firqas dikatakan bahwa idza quri'a fi qaryatin hadzal ratib amanan li ahliha minal afati misla sab'ina harisan. Dikatakan oleh Syekh Ali bin Abdullah Baros, dikatakan bahwa siapa tempat, apapun tempat ini ataupun suatu desa, kalau misalkan dibaca Ratib Al-Atas, kata beliau ini Syekh Ali bin Abdullah Baros ini murid daripada Habib Umar Al-Atas, dimanapun tempat suatu kota atau suatu desa dibaca Ratib Al-Atas, maka apa? Amanan di ahliha, akan menjadi pengaman bagi penduduknya. Jadi orang penduduk di tempat itu akan aman. Minal afati, daripada segala macam bahaya, penyakit dan macam-macamnya. Kemudian dikatakan apa? Misra sab'ina harisan, seperti tempat tersebut dijaga oleh 70 pasukan berkuda. Jadi kalau misalkan suatu tempat dibacakan Ratib Al-Atas, ini faedahnya. Keramatnya Ratib ini apa? Akan aman daripada musibah, bala, wabak dan macam-macamnya. Kemudian dijaga oleh 70 pasukan berkuda. Ya, yang kelihatan Bapak itu. Karena ini adalah pasukan gaib. Pasukan gaib. Ini adalah faedah daripada
roti 400. Karena itu insya Allah kalau orang atau suatu tempat ini dibacakan, apalagi di sini istiqomah membaca roti 400, insya Allah akan aman daripada musibah bala wabah. Apalagi sekarang Bapak Ibu banyak sekali kita menyaksikan terjadi gempa, banjir dan macam-macamnya. Gitu tentu. Nah, karena itu insya Allah berkat roti 400 itu ini kita akan aman daripada itu. Insya Allah kita akan selamat daripada mara bahaya dan macam-macamnya berkat kita istiqomah membaca roti 400 itu. Diriwayatkan pula dikatakan juga ya, ketika kita membaca roti 400 ini apa? Rumah yang ada di sekelilingnya ya itu juga akan terbawa aman. Dikatakan bahwa arba'ina buyutan min shimaliha wa yaminiha wa amamiha wa khalfiha. Kalau misalkan dibaca roti 400 ini, ada satu riwayat yang mengatakan bahwa akan mengamankan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. 40 rumah di sebelah kiri, 40 rumah di sebelah kanan, 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang. Berkat baca roti ini 40 kanan kiri, depan belakang, insya Allah aman juga. Walaupun yang membaca cuma satu. Nah, kalau misalkan di sini berarti kita akan ada. RT pun yang itu 42 kali lebih. Kalau misalkan 40 kali 4 berapa? 160 rumah aman berkat roti 400. Sampai 160. Iya. Berarti desa sak kampung ini. Nah, berkat roti 400 sak kampung aman. Nah, ini berkat daripada roti 400. Insya Allah dari karomahnya roti 400 ini insya Allah kita aman daripada musibah, bala, wabah, kehilangan dan macam-macamnya gitu. Kalau kali panjenengan kalau misalkan kehilangan barang atau kehilangan duit, saya kata mawon uyang nopo boten dulu. Delon nopo boten. Dibolei sampai macam-macamnya. Insya Allah kalau kita baca roti bisa aman ya, daripada kehilangan dan macam-macamnya. Begitu juga rumah-rumah yang ada di sekitar di sini insya Allah juga aman. Ini berkat daripada roti 400. Alhamdulillah kita untung nopo boten niki jenengan. Baca istiqomah membaca roti 400 ini untung alhamdulillah karena itu diistiqomahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bacaan roti 400 ini ada beberapa zikir, sangat banyak ya, kalau kita sebutkan sangat banyak. Di antaranya ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya ya, kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada dua kalimat kata Rasulullah SAW yang mana dua kalimat ini ringan di lisan akan tetapi berat nanti di timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat ini? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini ada di baca roti 400. Jadi kalau kita membaca ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, timbangan kita nanti di akhirat akan berat, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ringan apa boten? Ringan apa boten? Kalau kalian jenengan ngaos subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan apa abot? Ringan. Nggih, enteng apa abot? Enteng. Nah, karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ringan enteng ini bacaan dua kalimat ini akan tetapi nanti di dalam akhirat, di akhirat nanti berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, ini aj'alu huruf min hadhil hurufi fi mizani ummatika asqala
min Jabal Uhud. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsinya mengatakan bahwa wahai Muhammad, saya jadikan satu huruf daripada huruf-huruf ini, di antaranya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ini beratnya lebih berat daripada gunung Uhud. Satu huruf daripada bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu beratnya itu lebih berat daripada satu gunung Uhud. Nah, kalau misalkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu pindah huruf. Banyak loh. Iya pintar, banyak itu pintar gitu. Ya, kira-kira sekitar 25 huruf. Berarti kalau misalkan 25 huruf berarti 25 gunung Uhud. Kalau gunung Uhud itu ya kira-kira gunung Merapi lah di sini. Kira-kira gunung Merapi. Gunung Merapi ini kok apa tuh? Ya, kita aja kalau misalkan ngangkat berat 1 kintal apa tuh? Gitu. 1 kintal apalagi ini gunung kok, gitu. Apalagi ini gunung. Lah, nanti di akhirat ya kalau kita terbiasa membaca ini satu hurufnya oleh Allah Subhanahu wa taala diganjar mizan kita, timbangan kita lebih berat daripada satu gunung. Karena itu Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini amal kita ini kalau misalkan kita hitung gitu, Bapak Ibu, setiap harinya kita itu lebih banyaknya iling dan Allah Subhanahu wa taala nopo lalini dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata ilingin nopo kata lalini? Lali. Nah, karena itu kalau misalkan model-model kayak kita ini, kalau misalkan ditimbang, ya paling-paling ya lebih berat lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalkan kita mengandalkan ibadah, Bapak Ibu. Enggak mungkin kalau kita mengandalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya kita ini diajarkan baca seperti ini, baca rotib seperti ini untung. Kenapa? Karena beberapa zikir daripada rotib ini faedahnya luar biasa. Ya seperti tadi, walaupun kita cuma membaca subhanallah bihamdihi subhanallah ternyata apa? Timbangan nanti di akhirat berat. Nah, walaupun misalkan kita nggak punya ibadah yang macam-macamnya, tapi kita cuma mengandalkan misalkan istiqomah baca rotib seperti ini, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang istiqomah Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, baca rotib seperti ini. Begitu juga di antaranya zikir daripada rotib atas ini yaitu membaca istighfar. Astagfirullah gitu. Berapa kali? Kayaknya 11 kali. 11 kali. Setelah itu apa itu? Taibuna ilallah. Astagfirullah itu luar biasa. Suatu hari ada seseorang ada seorang syekh itu datang kepada didatangi oleh seseorang. Wahai syekh, wahai kiai, saya ini di daerah saya itu musim kekeringan. Kita itu sudah berkali-kali sholat istisqa dan macam-macamnya nggak turun hujan. Memang di beberapa daerah itu angel, hujan itu angel. Nah, alhamdulillah kita ini nggak kekurangan gitu. Hujannya nggak ada kekurangan. Bahkan hampir setiap hari hujan gitu. Alhamdulillah itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini Syekh berkata yang banyak membaca istighfar. Kemudian setelah ini pulang, kemudian ada datang lagi. Wahai Syekh, ini saya itu lagi seret. Rezeki saya itu lagi seret. Ya, misalkan yang berdagang lagi sepi dan macam-macamnya. Ini persis kalau kalian panjenengan kantong selalu kosong gitu. Nah, lah ini datang kepada sisi tadi mengajukan apa? Mengadukan rezekinya itu seret. Kemudian apa? Sisi ini berkata yang banyak istighfar. Kemudian datang lagi setelah pulang, kemudian datang lagi orang yang ketiga. Ya Syekh,
Saya ini pasangan suami istri sudah bertahun-tahun, saya ini gak punya anak. Sedih nopo boten, bertahun-tahun gak punya anak. Sedih gak boten? Karena itu orang yang diharapkan satu keluarga itu punya anak. Kemudian apa sih, saya ini berkata baca istighfar, insya Allah kamu cepat punya anak. Kemudian santrinya ini heran, wahai saya, ada 3 orang yang berbeda, 3 permintaan, 3 pengaduan, tapi engkau jawabnya amalannya cuma sama, istighfar. Kemudian sisa ini berkata, dalam surat An-Nur dikatakan apa? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jika aku mengatakan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan Maha Pengampun. Kemudian apa? Dengan membaca istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat, hujan yang berkah daripada langit, dan Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan rezeki kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan memberikan anak-anak kepada kalian. Jadi 3 permintaan langsung. Kata sisa ini, insya Allah dengan istighfar, insya Allah akan cepat mudah terkabul dengan baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu alhamdulillah di dalam bacaan rotib ini kita diajarkan berpikir macam-macamnya. Alhamdulillah semuanya ini punya faedah, semuanya ini punya hikmah. Alhamdulillah. Karena itu Bapak Ibu ya, kalau misalkan kita ini serat dalam rezeki yang banyak kita istighfar, paling enggak kita itu kan seperti istighfarnya Rasulullah SAW, sab'ina marrah au mi'a marrah. Setiap hari Rasulullah SAW itu membaca istighfar 70 kali atau 100 kali paling enggak. Tapi kalau misalkan pengen lebih, kalau punya hajat-hajat tertentu, ping sewu. Kalau hajat-hajat tertentu membaca istighfar 1000 kali. Karena itu insya Allah itu cepat ya, doa kita, hajat kita insya Allah cepat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga membaca maulid. Setelah membaca rotib, kita membaca maulid daripada Nabi Muhammad SAW. Yang mana di dalam membaca maulid kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu ketika kita membaca maulid, ya pasti kita akan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Fawaidul Mukhtar dikatakan Al-Imam Asyadili ini pernah mimpi dengan Rasulullah SAW. Ini arwah fil manami Rasulullah SAW. Saya itu mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau orang itu sudah mimpi dengan Nabi Muhammad SAW, berarti itu wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian menjenengan di angin mimpi Nabi Muhammad, angin apa buatan dulu? Angin. Kenapa? Karena hati kita belum bersih, salawat kita belum banyak. Tapi karena kalau wali Allah Subhanahu wa taala, gampang mimpi Nabi Muhammad SAW. Karena itu Al-Imam Asyadili berkata, ini arwah di mana Rasulullah SAW. Saya itu bermimpi Rasulullah SAW. Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sallallahu alaika asyratan liman shalla alaika marratan, hal dzalika liman yahdurul qalba ya Rasulullah. Saya itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 kebaikan, 10 sholawat, 10 kebaikan bagi yang bersolawat 1 kali. Jadi kalau kita ini bersolawat tadi sallallahu alaihi 1 kali, Allah Subhanahu wa taala membalasnya 10 kali. 1 kali Allah Subhanahu wa taala membalasnya 10 kali. Kemudian ini Al-Imam Asyadili ini bertanya, hal dzalika liman yahdurul qalb, apakah itu syaratnya itu harus hatinya itu harus hadir, artinya itu harus ingat kepada Rasulullah SAW. Ini kita minum kalau kali panjenengan tadi membaca maulid, ini jujur maulid. Kalau kali panjenengan baca maulid dari awal sampai akhir tadi,
itu kira-kira ingat Nabi Muhammad nama berapa? Ilim Nabi Muhammad nama berapa? Ilim Nabi Muhammad nama berapa? Ya, mungkin rata-rata kalau kalian panjenengan gitu ilim. Yang penting sholawatan gitu. Yang penting sholawatan, yang penting dibaan, yang penting maulidan gitu. Ya, kalau misalkan ingat Nabi Muhammad mungkin repot kalau gitu. Nah, kemudian Imam As-Sajili ini berkata, apakah itu harus hatinya hadir ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, la, tidak. Ya. Bal liman qalbun ghafilun. Bahkan bagi orang yang hatinya itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun hati kita ini lupa, ya walaupun kita ini enggak ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita ini tetap oleh Allah Subhanahu wa taala diganjar tadi 1 kali sholawat, 10 kali alhamdulillah. Terkadang kita kalau membaca sholawat ya mungkin ya sambil ngantuk-ngantuk gitu. Sambil ngantuk-ngantuk nopo niku ya sambil macam-macamnya lah. Enggak khusyuk dan macam-macamnya, akan tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala membalas sholawat kita. Allah Subhanahu wa taala tetap membalas sholawat kita. Nah, karena itu faedah daripada sholawat itu besar sekali. Dikatakan bahwa Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, di dalam kitab Qawaidul Mu'tabar dikatakan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri itu ketika itu berada di Mekah. Berada di Mekah lagi tawaf. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri ini mendengar ada satu pemuda yang ketika tawaf itu bacanya itu membaca sholawat ala Muhammad membaca sholawat, bukan membaca yang dianjurkan ketika tawaf. Kalau tawaf kan anjurannya kita membaca apa? Membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu kan kalau kita tawaf. Nah ini enggak membaca itu, tapi membaca sholawat. Membaca sholawat terus sampai awal sampai akhir. Kemudian sama Imam Sufyan Ats-Tsauri dihampiri. Orang, kamu dari tadi kok membaca sholawat? Padahal ini tawaf kok. Ini kan bukan tempatnya membaca sholawat. Kemudian ini orang menjawab, ya, wahai Imam, ya, saya itu kemarin, ya, saya itu punya ayah yang sudah meninggal dunia. Lah, ketika ayah sudah meninggal dunia, saya itu menangis sejadi-jadinya bukan karena saya itu ditinggal oleh ayah saya, tetapi karena ayah ketika meninggal dunia itu wajahnya itu hitam pekat. Jadi bukan kulit biasanya, tapi memang dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya maklum, kenapa? Karena memang ayah saya itu bukan orang baik, kata ini anak. Karena itu saya nangis sejadi-jadinya, pasti ini ayah saya ini karena amalannya jelek, akhirnya apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dihitamkan. Tapi ketika saya tertidur, antara sadar dan tidur, ada seseorang katanya berjubah putih yang ganteng sekali, kemudian datang, kemudian mengusap wajah ayah saya. Akhirnya ayah saya yang semula itu hitam pekat, akhirnya apa? Menjadi wajahnya itu berseri-seri. Wajahnya berseri-seri. Kemudian saya tuh heran. Wahai orang, siapa kamu? Kok bisa kamu mengusap wajah ayah saya yang semula dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi putih berseri-seri? Kemudian, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan, memang ayahmu itu selama di atas dunia memang kelakuannya itu enggak baik. Tapi ada satu amalan daripada ayahmu yang tidak engkau ketahui. Apa itu ya Rasul? Ayahmu ini setiap harinya banyak-banyak membaca sholawat kepada-Mu. Dan saya tidak mungkin untuk meninggalkan atau tidak memperdulikan orang yang banyak-banyak membaca sholawat kepada-Mu. Walaupun orang itu kelakuannya jelek dan macam-macamnya, akan tetapi kalau misalkan dia sering bersolawat kepada aku, maka aku akan tolong.
Karena itu ketika saya terbangun dalam mimpiku atau antara sadar dan mimpiku, mulai detik itu tidak ada zikir yang saya panjatkan kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang sering kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini amal kalau kita andalkan nggak punya. Kita itu yang diandalkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan syafaat kepada kita, insya Allah kita menjadi orang yang aman, orang yang insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semoga berkat Roti Pelapos ini, berkat Maulid, berkat sholawat, insya Allah kita semuanya, ya keluarga kita semuanya insya Allah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan sehat wal afiat. Dan semoga berkat majelis ini insya Allah anak-anak kita, keluarga kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala melancarkan rezeki kita, rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semoga di antara kita yang punya hajat, insya Allah berkat majelis ini insya Allah dikabulkan hajatnya semuanya, insya Allah dikabulkan keinginannya semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga berkat majelis ini insya Allah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya Allah ketika kita menjelang meninggal dunia, ucapan yang terakhir yang keluar daripada kita yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuburan kita menjadi kuburan yang terang, dan insya Allah dalam akhirat insya Allah kita diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita